Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kita jumpa lagi dalam channel RG Chess. Kali ini saya akan membahas satu referensi bacaan yang menurut saya penting untuk kita baca dan ketahui tentang demokrasi digital. Dan ketika kita membaca referensi ini, relatif kita bisa memahami demokrasi digital secara komprehensif, relatif seperti itu. Nah, referensi yang saya maksud adalah buku ini, Demokrasi Digital, Manusia, Teknologi, dan Kontestasi. Buku ini ditulis oleh Muhammad Alfan-Alfian, seorang penulis aktif ya di berbagai media, dan setahu saya beliau sudah menulis aktif sejak mahasiswa, dan beliau juga tulisan-tulisannya mampu menembus tulisan artikel di Kompas sejak mahasiswa. Muhammad Alfan-Alfian ini menyelesaikan studi sarjananya di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian dia pernah menempuh pendidikan pascasarjana di Universitas Indonesia dan juga di Universitas Nasional Jakarta, dan terakhir beliau menyelesaikan doktoralnya di Universitas Gadjah Mada. Nah, ini buku menurut saya sangat penting ya, atau bukan hanya penting ya, tapi menjadi kebutuhan untuk kita membacanya. Kenapa saya katakan demikian? Karena era sekarang era digital. Siapa yang tidak memahami era digital, maka kita akan tertinggal dalam banyak hal ya. Nah, saya tidak membedah buku ini secara komprehensif ya. Kalau saya bisa menggunakan istilah, sifatnya meresensi melalui penjelasan ringkas dari hasil bacaan saya terhadap buku ini. Yang pertama, dari segi redaksional, buku ini cukup tertata dengan baik ya. Gaya penulisannya datar dan mudah dipahami, serta kalimat-kalimatnya mudah dicerna. Kemudian dari segi substansi, isinya sangat menarik karena selain karena aktual, juga faktual, serta penting kita memahami isi dari buku ini dengan sistem karena pembahasannya juga cukup sistemik menurut saya, karena konstruk logikanya runut, kontennya sahih, tidak daif. Intinya referensi ini terpercaya sebagai kajian akademik, paling tidak menurut bacaan saya. Buku ini saya nyatakan sebagai buku dengan standar akademik yang bagus, karena dia didukung oleh 203 referensi ya, dalam bentuk buku dan jurnal, dan kemudian juga diperkuat dengan 39 sumber jaringan internet yang bisa dipertanggungjawabkan dan terpercaya. Nah, rekan sekalian yang saya hormati, paling tidak buku ini menurut saya relatif terintegratif ya dalam konteks uraian tentang demokrasi digital. Alasan saya yang pertama, buku ini saya mempelajari itu ada beberapa rujukan yang selama ini juga menjadi bacaan dari banyak pihak tentang demokrasi digital. Misalnya buku yang ditulis oleh Aflebaum tentang Twilight of Democracy, Senja Demokrasi.
itu menjadi referensi dari buku ini. Kemudian juga buku ini merujuk dari tulisan diantaranya Philip Howard yang juga menulis buku tentang Digital of Dictatorship and Democracy Information Technology tahun 2011. Selain itu juga buku ini didukung oleh referensi Eric Schmidt ya, yang menulis tentang The New Digital Age 2013. Dan yang terpenting juga dalam buku ini merujuk juga dari tulisan Joseph Stiglitz ya, tentang People, Power and Profit, Progress Capitalism, How in Act Discontent 2019. Karena buku Joseph Stiglitz ini itu mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana kapitalisme itu berkembang demikian rupa dalam konteks demokrasi digital. Dan salah satu referensi juga yang dirujuk buku ini adalah buku yang ditulis oleh Christian Marcher yang terkenal dengan judul Sense Making, yang mengurai baik tentang keterkaitan kekuasaan, kemanusiaan dan algoritma. Nah ini jadi dengan referensi-referensi yang dirujuk seperti itu, diantaranya dari 203 referensi yang dirujuk buku ini, itu referensi yang saya tahu lebih awal, dan buku ini mampu merujuk pendapat-pendapat dari penulis itu dengan baik. Itu yang awal pengantar saya terhadap buku ini. Nah kemudian buku ini terdiri dari 6 bagian dan 16 bab. Bagian pertama, buku ini mengajak kita memahami demokrasi teknologi digital yang berkembang dari waktu ke waktu, dan perkembangan itu juga seiring dengan perkembangan demokrasi. Jadi teknologi digital itu relatif membingkai demokrasi dan mengibaratkan bahwa hidup kita sekarang ini seperti terjatuh dalam keterhubungan tanpa batas. Kira-kira itu yang salah satu narasi ya yang dikembangkan pada bagian pertama dari buku ini. Dan oleh karena itu pula buku ini mampu menggambarkan hal ihwal terbukanya apa yang diterangkan oleh Applebaum sebagai soft dictatorship yang senantiasa dapat menyertai penyelenggaraan negara dalam berbagai aktivitasnya. Sehingga ketika kita tidak mampu memahami perkembangan digitalisasi demokrasi berdasarkan konstruk konseptualnya, maka relatif juga kita tertinggal atau relatif pengetahuan kita tertinggal. Jadi intinya bagian pertama buku ini meyakinkan kita kalau kita membaca bahwa tidak mungkin lagi kita terhindar dalam konteks teknologi demokrasi. Hidup kita sudah menjadi bagian dari itu. Dan literaturnya jelas, konstruk konseptual dari Applebaum yang dirujuk buku ini itu mengingatkan bahwa era sekarang adalah era soft dictatorship dalam konteks demokrasi. Relatif menjadi bagian penting dari bagian pertama dari buku ini. Bagian kedua dari buku ini adalah mengilustrasikan otomatisasi algoritma di era kekinian. Nah, algoritma ini diletakkan sebagai nyawa di abad ini dari berbagai penulis, dan bagian kedua buku ini berhasil mengurai dengan baik apa
maksud dari otomatisasi algoritma. Kenapa? Karena era sekarang era big data, mahadata, sebagai kumpulan kompleksitas kehidupan manusia dan kontestasinya dalam formula teknologi, dan oleh karena itu algoritma menjadi pengingat kita dalam konteks memahami demokrasi, sehingga kita tidak keluar pada jalur yang kurang benar dalam konteks kita memanfaatkan teknologi dalam era demokrasi. Itu kira-kira bagian menurut saya narasi penting atau konstruk penting di bagian kedua buku ini. Kemudian bagian ketiga buku ini itu menjelaskan tentang terjadinya kesenjangan digital dan kapitalisme pengintaian. Buku ini mengistilahkan seperti itu, atau surveillance capitalism, dalam hal menerangkan bagaimana pemangku kepentingan dalam sebuah negara itu menggunakan otoritasnya seiring dengan menanjaknya investasi kaum kapitalis di era digitalisasi. Dan oleh karena itu, kalau kesenjangan digital yang dimaksud dalam konteks ini bukan perkara sederhana untuk diatasi, karena ada pemangku kepentingan yang terus tertagih oleh warga negara dalam banyak aspek kehidupan. Nah, pada saat yang sama itu kapitalisme digital semakin menanjak. Artinya apa? Investasi kaum kapitalis dalam teknologi digital itu juga semakin meningkat. Nah, tentu dalam konteks investasi itu pengendalian teknologi digital sangat memungkinkan terjadi. Dan kalau itu yang terjadi, berarti potensi munculnya kesenjangan digital dalam struktur masyarakat negara itu sangat memungkinkan. Karena untuk mengatasinya itu memang bukan perkara mudah, karena kita tahu struktur sosial masyarakat yang beragam, apalagi seperti di Indonesia, kemudian peran negara, kemudian juga kondisi sosial ekonomi masyarakat itu sangat mempengaruhi terjadinya kesenjangan demokrasi digital ya. Namun bagaimana mengatasi kemungkinan-kemungkinan itu? Buku ini sekaligus juga menawarkan alternatif. Paling tidak konstruk alternatif ya, tentang bagaimana mengatasi kesenjangan digital itu. Dalam hal ini, kapan teknologi digital itu membawa optimisme? Tentu ada syaratnya. Demikian juga kapan teknologi digital itu bisa membawa kita ke keraguan atau sikap skeptis ya dalam konteks penyelenggaraan negara. Ini kan bagian dari konstruk kesenjangan. Nah, kalau kita tidak mampu mengantisipasi ini dalam konteks memahami demokrasi digital, tentu sangat berbahaya, atau kita senantiasa bisa menjadi bulan-bulanan dari kaum kapitalis ya dalam konteks pengendalian media. Nah, kemudian bagian keempat dari buku ini itu menerangkan dengan baik tentang digitalisasi partai politik. Konteks dan dampak kelembagaannya seperti apa ketika partai politik itu mau menerapkan sistem digitalisasi. Karena
penerapan sistem digitalisasi dalam partai itu juga memungkinkan membawa dua kemungkinan besar. Yang pertama, penerapannya bisa bermanfaat dalam konteks mendorong perkembangan partai itu sendiri, tapi di lain sisi juga kalau tidak terkelola dengan baik, justru digitalisasi itu akan membawa partai politik itu mengalami degradasi ya dalam banyak aspek. Nah, dengan digitalisasi partai politik itu memungkinkan untuk membuat skema-skema aktivitasnya dan kemudian dipasarkan, kemudian ditawarkan dalam konteks kehidupan publik yang memungkinkan bisa diserap oleh masyarakat tentang eksistensi sebuah partai politik. Tapi di balik itu, kalau partai politik itu menerapkan pendekatan digitalisasi dalam konteks pengelolaan partai dan dia tidak mampu menawarkan skema-skema kebijakan dalam konteks sebagai sebuah partai, maka ya saat yang sama juga kecepatan manusia berpikir dengan era digitalisasi itu yang disokong oleh kecepatan informasi memungkinkan itu partai juga akan cepat terdegradasi pada titik yang terendah. Itu yang diingatkan dalam konteks bahasan buku ini sebagai salah satu kalimat inti ya dalam di bagian keempat dari buku ini. Bahkan buku ini itu memberi contoh ya praktek digitalisasi penyelenggaraan politik atau penyelenggaraan pemilu di beberapa negara. Misalnya di negara bekas Uni Soviet, Estonia itu sudah Estonia dan juga beberapa negara Skandinavia itu sudah menerapkan penyelenggaraan pemilu berbasis digital, berbasis digitalisasi. Dan itu daya dorong terhadap sistem kepemiluan yang jujur, kemudian lebih adil dan kemudian lebih akuntabel itu hasilnya dapat dilihat dalam konteks prakteknya di Estonia dan beberapa negara Skandinavia yang dicontohkan di dalam buku ini. Tetapi di lain pihak juga buku ini mewanti-wanti bahwa ada satu hal yang sangat mungkin juga menjadi semacam pukulan balik ya dalam konteks kemungkinan terjadinya kecurangan pemilu jika praktik pemilu itu, kepemiluan itu berbasis digital ketika sistemnya tidak terproteksi dengan baik karena sangat memudahkan untuk transmisi data ya, perpindahan data, sehingga jika ini mampu diatasi maka kemungkinan besar praktek digitalisasi dalam konteks pemilu dalam sebuah negara itu relatif akan berhasil. Intinya bahwa digitalisasi partai politik dan kemudian digitalisasi penyelenggaraan pemilu itu manfaatnya jauh lebih efisien dan lebih produktif dibanding dengan sistem-sistem pemilu dalam konteks manual seperti yang masih dipraktikkan misalnya di Indonesia ya. Nah, itu yang bisa diasumsikan. Dan keberhasilan yang paling menonjol dalam konteks digitalisasi kepemiluan khususnya prakteknya di Estonia dan beberapa negara Skandinavia di dalam buku ini itu lebih utama terkait dengan jaminan penggunaan hak suara oleh warga negara, karena dimanapun warga negara itu berada, hak suaranya tetap bisa digunakan karena sistemnya digitalisasi. Itu bagian kelima dari buku ini adalah digitalisasi protes dan masa depan kebebasan, di mana buku ini sekaligus mengenalkan dengan baik konstruk atau konsepsional pemikiran dari seorang George Orwell
yang jauh hari menawarkan tentang ancaman kediktatoran digital. Dan fenomena itu mulai terjadi di banyak negara. Dan kalau kita lacak dengan data dan analisis yang baik, ya kemungkinan di Indonesia juga kecenderungan seperti itu sudah terlihat. Ya, itu yang diperkenalkan atau diingatkan oleh George Orwell, ya, di mana orang sekarang hidup nyaman tanpa kejujuran dan ketidakbenaran. Itu sudah diingatkan jauh hari oleh seorang George Orwell. Konteks itu terjadi juga karena diiringi dengan melubernya kebebasan, ya. Terjadi karena juga melimpahnya kebebasan manusia di era digital dan diiringi dengan big data atau era mahadata, ya, yang demikian kompleks. Jadi potensi terjadinya kediktatoran digital dalam konteks penyelenggaraan negara, dalam konteks kehidupan kemanusiaan itu sangat terbuka. Dan konsepsionalnya, konstruknya itu ditawarkan oleh seorang George Orwell dan ditulis dengan baik di dalam buku ini. Nah, kemudian bagian keenam menerangkan tentang masa depan demokrasi digital yang senantiasa akan menghiasi, ya, ragam masalah dalam konteks tuntutan antara meluasnya tuntutan publik dalam konteks kehidupan individu dalam berwarga negara, sekaligus juga semakin intensifnya negara melakukan sensor terhadap penggunaan media digital. Karena tentu dalam konteks ini negara tidak boleh kalah. Kira-kira kemungkinan pendekatannya seperti itu yang dijelaskan di dalam buku ini. Nah, oleh karena itu demokrasi digital juga sangat ditentukan dari pemahaman digital, ya, para aktor penyelenggara negara itu. Dan itu kalau tidak ditata dengan baik atau tidak dikelola dengan baik, maka apa yang disebut oleh George Orwell itu sebagai kediktatoran digital itu akan terwujud. Nah, itu kira-kira semacam ringkasan sepintas, ya, ringkasan dan sepintas lagi tentang buku ini. Tentu banyak hal yang ada di dalam buku ini kalau kita baca dengan baik. Tapi apa yang saya uraikan ringkas tadi itu adalah salah satu poin-poin di setiap bagian yang coba saya konstruk dengan ringkas, dengan pemahaman sederhana bahwa intinya buku ini berhasil mengurai tentang demokrasi digital, di dalamnya keterlibatan kita sebagai manusia yang senantiasa berkontestasi dalam banyak aspek. Nah, intinya buku ini cukup menarik untuk kita baca lintas disiplin, apalagi dalam rumpun ilmu-ilmu sosial. Karena jika buku ini dibaca bukan sekedar mensubsidi, ya, pengetahuan kita, tetapi kita bisa memperkuat pemahaman kita tentang konstruk demokrasi digital sebagai tempat kita berkontestasi sekarang dan ke depan pasti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita jumpa lagi dalam kajian-kajian referensi yang akan datang.